Aiman, Kompas TV, Pak Didin. Kita adalah Pulau C. Kami, alumni Universitas Indonesia dan semua yang hadir di sini, percaya bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang memperjuangkan rakyatnya lebih sejahtera, damai, dan bermartabat. Kami, alumni Trisakti, menyatakan mendukung pasangan Insinyur Haji Joko Widodo Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Saya bukan diktator. Saudara, saya sudah bersama dengan salah satu inisiator utama relawan Jokowi di Trisakti, Ibu Sarah Wijanarko. Terima kasih, Ibu. Terima kasih kembali, Mas Aiman. Ibu Sarah betul inisiator utama dari relawan Trisakti untuk Jokowi 01, Jokowi Ma'ruf? Iya, kebetulan saya salah satu dari beberapa teman yang menginisiat gerakan ini. Bagaimana prosesnya pada waktu itu? Kok bisa manggil Pak Jokowi di acara relawan Trisakti? Jadi gini, saya ceritakan dari awal. Silakan. Kami tadinya cuma beberapa teman yang tergabung di satu WhatsApp group. Berawal dengan undangannya untuk ikut hadir di deklarasi UI. Tanggal 12 Januari. Kita diminta hadir dengan 100 orang alumni. Oke, kita coba kumpulin. Bertiga kami ada di situ, ada yang jadi ketua umum kita sekarang, Pak Muhanto Hatta. Kita manggil Anco, saya sama Riki. Dengan bertiga ini kita mulai kumpulin teman-teman alumni yang kita kenal. Kemudian dengan bertambahnya member, kita blast terus visi dan misi kita. Kita bilang bahwa tujuan kita itu mau hadir di deklarasi UI. Mereka bilang, kenapa kita nggak bikin sendiri? Kita kan juga besar, teman-teman kita juga banyak. Dan saya yakin teman-teman yang punya visi dan misi yang sama itu banyak. Gitu. Termasuk juga bagaimana kemudian teriakan Pak Jokowi pakai toa, ternyata memang lambangnya pakai toa di situ. Betul. Terkait dengan pelanggaran HAM. Berikut, saudara, saya akan tampilkan bagaimana kemudian Capres nomor urut 01 Joko Widodo memakai pengeras suara menyampaikan pesannya. Saya bukan diktator. Saya juga bukan pelanggar HAM. Dan saya juga bukan. Saya tidak memiliki beban masa lalu. Saya bacakan sekali lagi, Bu, ya. Bapak, Ibu sekalian, saya bukan diktator, saya bukan pelanggar hukum, dan saya juga tidak memiliki beban masa lalu. Dibacakan di Trisakti. Siapa idenya dan kenapa isinya ini? Siapa yang buat itu? Yang buat ada beberapa teman yang diminta untuk memikirkan. Saya termasuk salah satunya yang... Salah satunya Anda? Iya. Apakah kemudian negasi dari kalimat ini mengarah ke capres yang lain, Capres 02, Pak Prabowo Subianto? Saya langsung saja. Saya bukan diktator, artinya Pak Prabowo diktator. Saya bukan pelanggar hukum, artinya Pak Prabowo pelanggar hukum. Dan saya juga tidak memiliki beban masa lalu, artinya Pak Prabowo memiliki beban masa lalu. Itu yang kemudian mau disampaikan? Itu masalah persepsi. Anda tidak berani untuk mengatakan karena Anda salah satu inisiator yang menulis ini? Iya, saya memang menuliskan, tapi buat saya Pak Jokowi memang bukan diktator sama sekali. Saya kebetulan beberapa kali pernah bertemu dengan beliau, dan beliau sama sekali tidak menggambarkan sikap seorang penguasa. Apakah kemudian negasinya, pertanyaan saya, mengarah kepada capres yang lain? Itu persepsi masing-masing. Anda sengaja untuk membuat ini? Saya serahkan kepada orang yang mendengarkan dan melihatnya. Pertanyaan selanjutnya, kalau seandainya memang tidak memiliki beban masa lalu, bukan pelanggar hukum, karena kita tahu bahwa Trisakti sering kenal dengan kampus reformasi. Betul. Karena ada 4 mahasiswanya pada saat itu tahun 98 yang menjadi korban. Betul. Yang kemudian sampai sekarang, bahkan di zaman pemerintahan Pak Jokowi sekalipun juga dirasa tidak tuntas, betul? Betul. Saya rasa Anda mengakui bahwa capres yang Anda dukung juga tidak menuntaskan kasus Trisakti? Bukan tidak, belum. Ini sudah 5 tahun? Bahkan berjalan. Sudah 12 tahun. Jangan lupa, mulai dibahasnya masalah ini sudah 12 tahun ke belakang. Jadi kalau Pak Jokowi kemudian mendapat beban ini, dia mendapat beban bawaan.
Jadi buat kami yakin sekali Pak Jokowi akan terpilih dan dalam periode yang berikutnya beliau akan menyelesaikan masalah ini dengan baik dan sangat bijaksana. Kenapa yakin di periode kedua, di periode pertama sama sekali kemudian tidak dilakukan? Kenapa Anda punya keyakinan di periode kedua? Saya nggak punya keyakinan, saya hanya melihat visi bahwa pada periode pertama ini Bapak lebih memfokuskan kegiatannya dalam bentuk kegiatan fisik, infrastruktur dan segala macam itu. Nah, kemudian seperti yang kita juga udah kita ketahui bersama bahwa di periode kedua ini nawacitanya kan memang lebih ke sumber daya manusia. Jadi kami sangat yakin, saya personally sangat yakin Bapak akan menyelesaikan masalah ini dengan baik dan sangat bijaksana. Jadi Anda memaafkan Pak Jokowi kalau sekarang tidak fokus pada penegakan hukum dan HAM karena berfokus pada infrastruktur dan sumber daya manusia. Tapi di periode kedua Anda punya keyakinan bukan tersebut. Memaafkan, tapi memahami. Saya memahami bahwa... Apa bedanya? Karena tidak dikerjakan juga di belum pertama. Dikerjakan. Sekali lagi saya membedakan antara tidak dan belum. Dan Anda punya keyakinan. Dan saya memiliki keyakinan penuh bahwa Bapak akan menyelesaikan di periode kedua. Kalau seandainya tidak juga dilakukan, maka apa yang saya tidak berani berandai-andai, tapi saya memiliki keyakinan bahwa Bapak memiliki integritas yang sangat baik. Saya ingin tanya, kenapa sih kemudian beberapa bulan belakangan, bahkan di Februari ini semakin masif, Pak Jokowi sering membuat deklarasi kampus, tadi dari UI, Anda juga ikuti UI, kemudian Trisakti, ada juga SMA. Apa yang kemudian ingin disampaikan? Kenapa kemudian sering sekali di menjelang 2 bulan pemilihan? Maaf, saya koreksi. Bukan Bapak Jokowi yang membuat deklarasi. Yang membuat deklarasi adalah para alumni. Jadi nggak ada perintah dari istana, dari tim ses, dari tim kampanye nasional? Nggak pernah ada sama sekali. Anda konfirmasi bahkan itu tidak ada? Kami bisa buktikan ini benar-benar gerakan moral yang datang dari para alumni. Sama sekali tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Bahkan untuk sesama alumni yang sama-sama katakanlah memilih untuk berada di sisi yang sama sama kami, tapi tidak mau ikut pun nggak ada paksaan. Ada juga yang memilih 02, Pak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Oh ya, ada. Banyak mana kira-kira? Dan itu sangat kita sayangkan. Kenapa sayangkan? Kan berbeda itu indah. Oke, saya kasih gambaran bahwa kampus kami kan seperti Anda tadi bilang adalah kampus reformasi. 4 orang adik kami, kalau buat saya, saudara kami gugur, ya kan? Kalau kita yang mungkin yang masih muda-muda nggak ngerasain, saya ngerasain zaman di Orde Baru. Bagaimana kita harus menutup mulut, kita nggak bisa mengeluarkan pendapat. Apa kaitannya dengan kalau Anda katakan alumni Trisakti memilih Pak Prabowo maka disayangkan? Teman-teman yang ada di sama-sama alumni dari kami tahu benar sejarah itu. Mereka sebagian dari mereka bahkan ikut merasakan pedihnya gas air mata. Kaitannya dengan Pak Prabowo, Capres 02? Anda tahu bahwa Bapak calon presiden yang ada di seberang kami itu mengusung Orde Baru, didukung oleh Orde Baru. Jadi buat kami itu merupakan suatu pengkhianatan. Meskipun berbeda itu adalah hak, kalau seandainya kemudian... Pada akhirnya hak untuk memilih itu adalah hak individu. Ya. Kami tidak bisa memaksa. Anda satu fakultas dengan Pak Ahok Basuki Cahayapurnama? Iya, betul. Dan Pak Ahok juga alumni Trisakti? Iya. Kenapa kemudian pada waktu ada deklarasi relawan tidak diajak, tidak ikut? Kami ajak, saya ajak. Ini pernyataan pertama ini, diajak? Betul. Saya ajak. Anda telepon langsung, ada hubungi langsung? Saya WhatsApp. Saya WhatsApp. Dan kemudian? Tapi unfortunately beliau sudah dalam jadwal untuk berangkat. Jadi waktu saya undang, Pak BTP bilang bahwa dia akan berangkat ke luar negeri besoknya. Liburan. Tapi dia ikut mendukung, dia ikut memberikan support secara moral kepada teman-teman alumni. Baik, terima kasih Ibu Sarah Wijanarko, salah satu inisiator utama dari deklarasi Jokowi pada Universitas Trisakti, alumni. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Sekali lagi terima kasih telah memberikan informasi di program Aiman. Sama-sama, terima kasih. Anda yang bikin? Bro Sandi yang bikin. Bro Sandi yang bikin? Relawan Bro Sandi? Betul. Saya lihat ini. Tapi buatannya buatan Bangladesh, katanya mau menurunkan impor. Ini impor. Berapa sih nilai ini dibanding impor yang lain? Jadi yang lain jangan impor, kamu juga jangan impor. Boleh, tapi tolong beras juga jangan impor. Halo, saya Aiman Wicaksono. Ikuti terus video-video Aiman di channel YouTube Kompas TV. Tapi jangan lupa langganan dong. Gratis kok. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu. Gratis.